Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Maulidatul Mutahharoh, NIM 25610114075, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini akan melakukan ujian kinerja di SD Al-Quran Minhajul Tulab, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi bagaimana wujud benda bisa berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Waktunya Mas Arkab untuk memimpin doa. Ayo, silakan berdiri, pimpin doa teman-temannya. Semuanya tolong sikap berdoa yang baik. Ya, ayo silakan Mas Arkab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Arkab. Nah, sekarang Bu Lida ingin kalian toleh kanan kiri kalian. Nah, ada tidak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Lengkap? Mantap. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah karena kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah, belajar dan bermain sama teman-teman. Oke. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Bu Lida harap kalian kompak dan menghayati. Minta tolong hari ini Mbak Arina untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri dengan sikap sempurna. Mari kita hayati lagu ini. Ayo silahkan Mbak Arina, suaranya yang kenceng. Di sini ada Bu Lida, jangan takut. Siap? Ayo sikapnya sempurna. Siap. Sikap siap. Ayo silakan Mbak Rina. 1, 2, 3. Indonesia tanah air kita pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.
Terima kasih sekali anak-anakku sayang. Silakan duduk kembali. Siapa yang semalam belajar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, hebat sekali anak-anakku yang semalam belajar. Untuk mengingat kembali, apa saja wujud benda yang kalian ketahui? Ayo, langsung, kompak. Apa saja wujud benda yang kalian ketahui? Mantap, padat, cair, gas. Kalau begitu ada yang tahu wujud benda ini benda apa? Padat, sip, mantap sekali. Ada yang bisa memberikan Bu Lida contoh dan Bu Lida dan teman-teman ya, contoh benda padat lain selain yang ada di gambar, tolong angkat tangan. Ayo silakan Mbak Shalum. Papan tulis siapa lagi? Ayo Mbak Gisel. Kayu. Oke, sip, mantap. Banyak sekali ternyata ya contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa perbedaan antara benda cair dan benda padat? Ayo Mbak Gisel. Benda cair kalau ditaruh wujudnya tetap, kalau benda padat kalau benda cair mengikuti padat. Saya diulangi lagi Benda padat bentuknya tetap. Benda cair bentuknya mengikuti padat. Oke, benda padat bentuknya tetap, benda cair bentuknya mengikuti wadah. Oke, next. Es batu jika dibiarkan di bawah sinar matahari, lama-lama akan menjadi air. Nah, perubahan ini disebut, Masya Allah Mbak Zara, mencair. Benar. Hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Bagaimana wujud zat berubah, mencair, dan membeku. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Yang pertama, Bu Lida berharap setelah pembelajaran selesai, kalian mampu untuk menganalisis perubahan wujud benda cair dan membeku. Selanjutnya, kalian dapat menyajikan laporan hasil percobaan perubahan wujud benda mencair dan membeku. Ya, bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Ya, selanjutnya Bu Lida berharap kalian mampu mengevaluasi faktor apa saja sih yang mempengaruhi perubahan wujud benda mencair dan membeku. Oke? Perhatikan video. Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan mas-mas tadi nggak? Mengapa lilin menjadi pendek? Kemana perginya lilin? Ayo coba Mas Syamil apa? Ke bawah. Lilinnya pergi ke bawah. Kok bisa ke bawah? Kemana? Kenapa Mas kok bisa pergi ke bawah Mas? Karena meleleh. Karena meleleh. Oke, sip, mantap. Boleh, karena meleleh, karena mencair. Bagaimana wujud benda berubah, mencair, dan membeku? Apa sih mencair itu? Ada yang tahu apa itu mencair? Oke. Mbak Shalum, apa itu mencair, Mbak? Sip, mantap. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, dari padat menjadi cair. Nah, di situ diterangkan mencair terjadi karena benda menerima panas. Contohnya lilin tadi, lilin yang dibakar, itu lilin menerima panas dari api, makanya mencair.
Ada yang bisa memberikan contoh lain dari lilin untuk kejadian perubahan wujud mencair? Ayo Mbak Arina apa? Es batu? Es batu yang dipanaskan terus mencair. Apa itu membeku? Ada yang tahu? Ayo Mbak Gisel. Ayo. Benda cair menjadi beku. Perubahan Benda cair menjadi beku. dari benda cair menjadi beku. Nah, kalau tadi mencair itu terjadi karena benda menerima panas. Nah, kalau membeku terjadi karena benda kehilangan kehilangan panas. Nah, di situ dicontohkan ada air. Air dimasukkan ke dalam freezer. Menjadi apa? Menjadi es. Menjadi es batu. Menjadi lebih dingin. Suhu freezer sama suhu ruang seperti ini berbeda. Suhu ruang seperti ini bisa sampai 30 derajat, 39 derajat. Suhu di freezer biasanya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Makanya bisa merubah air menjadi es. Begitu ya. Kira-kira ada tidak contoh lain kejadian membeku selain es batu? Angkat tangannya ya tangan kanan toh. Mbak Gisel tadi sudah. Ada lagi? Ayo angkat tangan. Contoh lain perubahan wujud membeku. Apa Nduk? Agar-agar. Masya Allah benar agar. Ciri-ciri perubahan mencair dan membeku. Yang pertama tidak menghasilkan zat baru. Bagaimana toh Bu maksudnya? Kok tidak menghasilkan zat baru, kok cuma berubah wujud saja? Contoh air tadi. Air kalau ditaruh di freezer akan menjadi es batu. Kalau dipanaskan, diambil es batunya, ditaruh di suhu ruang seperti ini akan menjadi air lagi. Itu maksudnya tidak menghasilkan zat baru. Kalau menghasilkan zat baru seperti apa? Contoh, kayu. Kayu dibakar menjadi apa? Menjadi arang. Kira-kira kayu ditaruh di freezer, kira-kira arang ditaruh di freezer akan menjadi kayu lagi apa enggak? Enggak, tetap menjadi arang. Maksudnya seperti itu. Nah, perubahan wujud benda yang tidak menghasilkan zat baru namanya disebut perubahan fisika. Kira-kira ada pertanyaan atau sudah jelas sekali? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu, Bu Lida akan membagikan kepada kalian lembar kerja. Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Di situ ada kolom nama kelompok. Kalian beri nama kelompok kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Selanjutnya isi dengan nama anggota kelompok kalian. Sudah? Bu Lida akan membagikan apa sayang? Ya, gitu aja. Ingat ya, harus kompak. Semuanya harus ikut bekerja sama. Perhatikan, Bu Lida sudah membagikan lilin.
yang sudah dinyalakan? Sendok sama lilin yang potongan lilin, oke? Pertama-tama sebelum kalian apa-apakan, kalian perhatikan dulu potongan lilin yang ada di atas sendok. Kemudian pada lembar kerja kalian isi di situ kondisi sebelum dipanaskan. Sebelum dipanaskan wujud lilinnya apa? Kalian isi. Selanjutnya kalian lihat, setelah kalian amati selama beberapa saat, apa perubahan yang terjadi sebelum lilin dipanaskan? Penyebabnya apa? Penyebab perubahan yang terjadi ini apa? Begitu ya. Oke. Selanjutnya silahkan kepanaskan potongan lilin yang ada di atas sendok. Kalian amati setelah dipanaskan, wujud lilin menjadi apa? Next, perubahan yang terjadi apa? Mungkin dari apa menjadi apa gitu ya. Penyebab terjadi perubahan itu apa? Selanjutnya, setelah berubah semua, bagaimana itu tadi? Apakah masih ada? Nah, kalau sudah berubah semua, baru didiamkan atau didinginkan. Gitu aja wes. Atau bisa di gini loh. Nah, ya, silakan diisi. Nah, ini perubahan yang terjadi apa sayang? Kan sebelum dipanaskan kan padat. Perubahan yang terjadi apa? Kalau tidak ada ya tulis aja tidak ada. Gitu ya. Kalau sudah berubah semua, tidak usah dipanasi terus-menerus. Langsung didinginkan biar cepat. Sudah selesai pengamatannya, mengerjakan pertanyaan analisis. Ini ya. Bagaimana, Nduk? Iya. Ada kesulitan? Kelompok 3. Nah, berarti langsung mengerjakan nih. Temannya diajak kerjasama, menyumbang ide. Sudah selesai? Bu Lida beri waktu 2 menit lagi untuk kalian menyelesaikan lembar kerja. Lihat loh ya, sudah 0853, 0855. Bu Lida harap kalian sudah menyelesaikan lembar kerja. Oke, waktu habis. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya ya. Dari kelompok 3. Sebelum dipanaskan, wujud lilin padat. Perubahan yang terjadi belum ada. Penyebabnya suhu normal. Setelah dipanaskan, wujud lilin cair. Perubahan yang terjadi, lilin mencair. Penyebabnya menerima panas. Setelah didinginkan, wujud lilin padat kembali. Perubahan yang terjadi membeku dan penyebabnya kehilangan panas. Ya, sip, mantap. Yuk, kok nyapo? Pripun to Mas Arkap? Ayo. Ayo, silakan. Mas. Yang keras suaranya. Apa yang terjadi pada lilin ketika dipanaskan? Cair. Oke, lanjut. Apa yang terjadi pada lilin setelah cair dan kemudian didinginkan? Beku. Oke, sip. Mengapa perubahan lilin disebut perubahan fisika? Kita menghasilkan zat baru. Berikan contoh lain peristiwa mencair dan membeku dalam kehidupan sehari-hari. Mencair, mentega, meleleh, membeku.
agar mengeras. Oke, sip, mantap. Pada laporan singkat atau gambar alur perubahan lilin dari padat ke cair, cair ke padat. Kesimpulan, perubahan lilin dari padat ke cair disebut mencair. Menerima panas. Perubahan lilin dari cair ke padat disebut membeku, kehilangan panas. Ada pertanyaan atau tanggapan? Kira-kira ada, Bu, milik saya itu berbeda dengan kelompok 3. Bu, milik saya itu sama dengan kelompok 3. Ayo, silakan. Yang mau memberikan tanggapan. Tangan kanan saya. Oke, sip. Bagaimana? Ayo, silakan didengarkan pendapatnya kelompok 1. Yang keras suaranya. Ya, berarti karena penyebabnya adalah karena adanya panas. Oke, sip, mantap. Ada lagi? Selebihnya sebenarnya sama, cuma dengan bahasa yang berbeda. Tidak apa-apa, sayang. Sip, mantap. Ada lagi yang berbeda? Kelompok 1 nomor 5 itu membuat laporan singkat. Nah, bisa dibacakan laporan singkatnya? Lilin yang awalnya padat dipanaskan menjadi cair lalu didinginkan menjadi padat. Oke, sip, mantap. Terima kasih untuk presentasi kelompok 3. Silakan. Terima kasih juga untuk tanggapan kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, nah, ayo berdiskusi. Kalau begitu bisa nggak ada yang menjelaskan ke Bu Lida apa sih perbedaan dari mencair dan membeku? Ayo silakan Mbak Shalum. Kalau mencair berubah wujud dari padat jadi cair. Oke. Kalau membeku perubahan wujud dari cair membeku terus padat. Oke, sip, mantap. Selanjutnya, nah, apa saja kira-kira, terima kasih Mas, faktor penyebab benda dapat mencair dan membeku? Ada yang bisa? Ayo Mbak Zahra. Faktor penyebab mencair apa? Karena? Oh, karena panas. Oke. Terus? Kemudian? Membeku? Oke, karena suhu dingin. Oke, atau karena benda kehilangan panas. Boleh, sip, mantap buat Mbak Zahra. Next, dapatkah kalian menemukan peristiwa mencair dan membeku dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apakah itu? Ayo angkat tangan, ayo Mas. Aldi, tangan kanan dong sayang. Ya, betul. Es batu. Kalau begitu, Bu Lida sekarang akan membagikan kepada kalian soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Mari kita koreksi bersama-sama. Nomor 1. Silakan dari Mbak Sofia. Hah? Nomor 1 jawabannya C, benar? Benar. Silakan ditulis salah berapa, benar berapa. Oke. Salah berapa, benar berapa, dikoreksi oleh. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih.
Masya Allah, nilainya sip, mantap. Ini bener-bener nggak ada yang di bawah 70 ya. Kalau begitu silakan berdiri. Sudah? Tarik tangan ke depan. Tarik tangan ke atas. Udah. Setelah itu mari kita latihan otak kita supaya lebih rileks. Perhatikan Bu Lida. Perhatikan Bu Lida. Bisa? Oke. Begini. Perhatikan. Kalau yang kanan jempol, yang kiri kelingking. Kalau yang kiri jempol, yang kanan kelingking. Ayo. Bisa? Ayo. Ayo. Kita telah belajar apa hari ini? Belajar apa Mbak Gisel kita hari ini? Kita belajar apa hari ini? Teman-teman. Perubahan wujud apa? Perubahan wujud mencair dan membeku. Medianya apa? Bendanya apa? Tadi yang kita buat percobaan lilin. Ya, lilin. Kemudian apa faktor yang menyebabkan mencair dan membeku? Apa yang menyebabkan lilin tadi mencair? Karena panas. Apa yang menyebabkan lilin tadi membeku kembali atau karena kehilangan panas? Selanjutnya, apa peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita yang bisa mencontohkan perubahan wujud mencair? Ayo mencair dulu. Oke, es batu yang dijemur menjadi es batu yang dijemur menjadi apa Mbak Zara? Menjadi cair. Next. Contoh membeku dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bukan es batu yang ditaruh di dalam air yang ditaruh di dalam freezer. Jadi kesimpulannya, panas membuat benda menjadi cair. Dingin membuat benda menjadi beku. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Kira-kira kalian selama pembelajaran ini apa yang kalian rasakan? Seru, senang, bahagia. Ditingkatkan lagi ya konsentrasinya ya. Gitu ya. Ini untuk melatih otak kanan kalian. Biar kalian tambah pinter. Oke? Kalau kalian sudah terbiasa, ini gak kerosor gini karo turun. Ya. Enggak apa-apa. Melatih konsentrasi. Kalau kalian sudah terbiasa, nggak perlu konsentrasi, sudah bisa. Nggak perlu konsentrasi. Sama merem sambil ngobrol. Terima kasih untuk hari ini. Ingat, silahkan belajar di rumah. Next, kita akan belajar perubahan wujud benda, mengembun dan menguap. Mengembun dan menguap. Menyublim pertemuan berikutnya lagi ya. Mengembun dan menguap. Oke? Mari kita baca hamdalah bersama. Minta tolong sekarang Mas Syamil untuk berdoa menutup pembelajaran. Mau. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.